kajian hati, tenangkan hatimu. Nah tadi sisi sebelah sini sudah, sekarang saya mau tanya, coba Bunda yang sebelah sini ada yang mau bertanya? Mana yang mau Boleh, bertanya? silakan. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, saya kebetulan sudah menikah. Saya seorang istri mempunyai 2 anak. Jadi suami saya semenjak COVID itu berhenti bekerja. Dan semenjak diberhentikan itu saya berusaha untuk bisa membantu dalam memenuhi kebutuhan dari keluarga saya sendiri. Dan di mana akhirnya saya berjalan mempunyai bisnis saya sendiri dan alhamdulillah saya bisa membantu suami saya dan qadarullah penghasilan saya saat ini lebih besar dari suami saya. Dan di sisi lain suami saya bisa sambil menemani putri kami atau anak saya. Jadi kita selang-seling untuk menjaga dan saya bekerja. Jika suami bekerja, saya menemani atau mengurus menjadi istri atau ibu. Dan setelah itu saya berusaha untuk mendorong atau memotivasi suami saya untuk bisa mencari pekerjaan yang lebih stabil untuk memenuhi, karena kan memang suami yang memang memenuhi kebutuhan dari keluarga di dalam agama. Tapi saya tidak keberatan dengan saya membantu suami saya. Jadi bagaimana Ustadz, mohon pencerahannya jika saya mendorong suami saya, memang suami cenderung lebih sensitif karena dia sudah berusaha maksimal. Jadi bagaimana cara saya menyikapi suami dan mendorong suami agar bisa mencari pekerjaan yang lebih stabil tapi tanpa mengurangi ego dan merusak dari atau kerendahan diri dari suami ya. Baik, sebelumnya kalau boleh tahu suami apa kesibukannya? Artinya pekerjaannya apa? Jadi di rumah itu sebagai ojek online ya, atau menerima seperti paket gitu ya. Jadi lebih mengantar saat ya. Jadi selang-seling waktunya lebih fleksibel aja gitu. Sebelumnya apa? Sebelum diberhentikan? Sebelumnya di hotel. Iya, jadi memang staf dari hotel sudah hampir 12 tahun. Baik, Masya Allah. Bunda, suami istri itu satu kesatuan yang kebersamaannya harus saling mendukung dalam kebaikan. Secara fundamental memang perintah mencari nafkah itu ada pada suami. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin, laki-laki itu pelindung, dan laki-laki itu memang diberikan kewajiban untuk memenuhi nafkah kepada istrinya dan kepada keluarganya. Maka bagi para suami, mencari nafkah itu adalah kemuliaan. Para suami bekerja keras, berkorban, berjuang untuk keluarga itu adalah kemuliaan. Dan disitulah nanti Allah berikan kelebihan kepada suami yang benar-benar serius untuk berjuang untuk keluarga. Al-harakatu hiyal barokah. Bergerak itu berkah. Bergerak itu yang akan mendatangkan banyak kebaikan-kebaikan untuk keluarga. Maka para suami gak boleh lemah. Para suami gak boleh menyerah. Para suami gak boleh putus asa. Para suami gak boleh malas. Para suami gak boleh kemudian rendah diri dengan keadaan yang dihadirkan. Karena keteguhan hatinya akan menguatkan dia untuk melangkah dalam kebaikan. Tetapi seterusnya, biasanya di balik laki-laki yang hebat, di sampingnya ada doa istri yang sangat kuat.
Di balik laki-laki yang percaya diri, biasanya di sampingnya ada istri yang tidak pernah berhenti menguatkan suaminya. Maka di sini AA melihat dua hal yang perlu Mbak hadirkan. Satu, Mbak silakan bekerja boleh, tapi saat Mbak mendapatkan rizki dari bekerja, Mbak membantu keadaan suami yang mungkin hari ini sedang diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, seorang istri yang jika mendapatkan penghasilan lebih tinggi daripada suami, haram merendahkan suaminya dan tidak boleh merendahkan suaminya sampai kemudian menghina suaminya. Justru disinilah pahala Mbak jadi double. Pahala pertama Mbak sedekah, karena ingat ya, kalau istri ngasih kepada keluarga namanya apa? Sedekah. Kalau suami ngasih kepada keluarga namanya apa? Nafkah. Sama atau beda? Beda. Jadi kalau istri memberi kepada keluarga jadi kebaikan. Dan itu baik. Apalagi di tengah kondisi suami yang sedang terpuruk. Jadi ingat ya, nggak boleh bunda bilang gini, ayah ini kamu lagi susah ya, ini aku lagi ada nih, nanti kalau kamu ada lagi kamu ganti uang aku ya. Nggak boleh. Karena kondisinya lagi susah, jadi saat kita memberi jadinya sedekah. Nah double pahalanya kalau kemudian Mbak tetap mendampingi suami, tetap menguatkan suami, tetap membersamai suami di tengah kondisi sulit yang sedang suami alami. Ingat ya, satu hal yang pasti yang suami inginkan dari istrinya apa? Kemuliaan. Maka jangan kaget kalau di rumah dia sudah tidak menemukan kemuliaan, dia akan mencari kemuliaan di luar rumah. Tapi juga sebaliknya, para suami, jika kita berharap dimuliakan oleh istri, maka belajarlah jadi suami yang pantas dimuliakan. Maka belajarlah menjadi suami yang pantas mendapatkan penghargaan itu. Maka Mbak terus motivasi suami. Lisan Mbak tidak boleh sedikit pun merendahkan suami. Kalaupun suami belum bekerja, tetap semangati. Ayah bisa kok dapat pekerjaan yang lebih baik. Ayah yakin kok aku mah ada rezeki yang lebih baik. Yakin. Malah kalau mau dibantuin bikin CV-nya, dibantuin ada relasinya. Suami istri harus saling mendukung. Mbak, suami mungkin lagi susah hari ini, lagi sulit. Tapi bukan berarti dia tidak punya peluang. Dia masih punya peluang untuk bisa mendapatkan kebaikan. Salah satunya kebaikanmu para suami yang hari ini sedang terpuruk apa? Di sampingmu masih ada istri yang senantiasa mendoakan dan mendukung dalam hidupmu. Mudah-mudahan Allah jaga rumah tangga kita semua. Amin, ya Rabbal Alamin. In this economy membuat kita seringkali khawatir dengan rezeki. Padahal ada satu hal yang pasti yang harus ada di hati. Rizki sudah dijamin oleh Allah. Dan tugas kita harus terus berikhtiar, harus terus berusaha, dan harus terus mengusahakan diri kita untuk bisa mendapatkan rizki yang kita inginkan. Bukan berarti rizki datang begitu saja. Bukan berarti rizki hinggap begitu saja. Semua harus diusahakan, semua harus diikhtiarkan. Rizki sudah tertakar, tak mungkin tertukar. Apa yang ditakdirkan untukmu tak akan pernah pergi darimu. Dan apa yang tidak ditakdirkan untukmu tak akan pernah menjadi milikmu. Tapi tetaplah berusaha, tetaplah berdoa. Sampai kemudian usahamu, doamu Allah sungguhkan dengan hasil terbaik dalam urusan rizkimu. Ya Allah, ya Razzaq, duhai Allah yang maha pemberi rezeki, anugerahkan kepada kami rezeki yang halal, rezeki yang baik, rezeki yang cukup, rezeki yang berkah, rezeki yang bisa mengantarkan kami semakin dekat dan taat kepadamu. Ya Allah, ya Rabbana, jaga hati kami agar tidak tergelincir pada dosa dan maksiat. Jaga hati kami ya Allah
agar tidak mengambil yang haram. Cukupkan kami dengan yang halal, jauhkan kami dari yang haram. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwaka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Silahkan berpelukan kiri dan kanan, bersalaman, mohon maaf lahir dan batin. Nggak terasa kita sudah berada di penghujung acara, tapi sebelum itu saya ingin membacakan sesuatu yang bisa menjadi muhasabah untuk kita semua. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Dialah Maha Pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Quran Surat Az-Zariyat ayat 58. Saya Alisa Sebandono pamit undur diri, sampai ketemu lagi di episode kajian hati selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.